Halo guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Dikarenakan jumlah iblis yang menyerang salah banyak, sempat membuat Lucy kehilangan kepercayaan diri untuk bisa memenangkan pertempuran. Namun, tidak lama Hao Chen datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya dan menegaskan kalau dia membutuhkan kerja sama seluruh tim. Mendengarkan hal itu, Lucy langsung memerintahkan seluruh anggota timnya untuk mendengarkan perintah Long Hao Chen mulai saat ini. Ya, kayak menyerahkan kepemimpinan ke Hao Chen gitu ya guys ya. 朝商会会长靠近，先保护他完成进咒。 Lucy bertanggung jawab sebagai penyembuh seluruh anggota tim. Han Douxi membersihkan iblis yang menyelinap. Bai Xiaomo membersihkan area darat serta menjaga Chen Ying'er. Sementara Chen Ying'er menyiapkan teknik panggilan. Lin Xin memberikan dukungan pertahanan. Sima Xian dan Yuan Yuan bertugas melindungi area sayap. Sedangkan dirinya dan Zheng Sai'er membuka jalan menuju pemimpin Monarch. 海鱼守住后方，李信、义军负责空中防御。 Di bawah komando Hao Chen dan Zheng Sai'er yang berada di garis depan, rencana ini berjalan mulus. Mereka terus-menerus mendekati Yueye tanpa kesulitan sedikit pun melawan pasukan iblis tingkat keroco. Menyadari kalau fluktuasi energi yang dihasilkan oleh teknik sihir Yueye sangatlah kuat, komandan pasukan iblis terbang lantas memerintahkan seluruh pasukan untuk fokus menyerangnya. Hal ini jelas membuat Leng Xiu sedikit panik. Terlebih lagi formasi pelindungnya ini tidaklah mungkin bisa bertahan lebih lama menghadapi para iblis yang terus menyerang. Hao Chen lantas meminta Sai'er untuk segera membuka jalan. Sementara dirinya akan melindungi pembentukan formasi Yueye. 我的惊空坚持不了多久了，你可得快点啊！ Tepat ketika formasi sihir baru saja terbentuk serta Leng Xiu sudah tidak mampu lagi bertahan, Hao Chen tiba di waktu yang tepat untuk menggantikan posisinya. Bahkan dia meminta Hao Yu untuk memberikan dukungan. Melihat kemunculan dan kekuatan Hao Chen membuat Leng Xiu terlihat heran. Sejak kapan mereka memiliki anggota seperti ini? Melihat pasukannya dibantai-bantai, dua pemimpin ras iblis tingkat 7 akhirnya turun ke medan pertempuran. Hal ini jelas menimbulkan kepanikan. Tapi Hao Chen meminta seluruh anggota untuk fokus saja sesuai dengan tugas masing-masing, serta mempercayakan tugas melindungi Yueye kepadanya.
Bahkan dia secara terus-menerus menggunakan tungku roh penarik untuk menarik perhatian pemimpin iblis. 浩辰，我来帮你。 光之复仇，金玉格挡。 Perbedaan level 2 tingkat benar-benar membuat Hao Chen dalam kondisi terdesak, serta tidaklah mampu menghindari serangan fatal pemimpin iblis. Untungnya, dia memiliki rantai penghubung jiwa, sehingga mampu membagi efek serangan kepada seluruh anggota, dan bisa mengurangi resiko cedera fatal. Tidak berhenti, Hao Chen masihlah diharuskan untuk melindungi Yue Ye dari serangan pemimpin iblis terbang. Melihat Hao Chen dan darahnya muncrat mengenai bajunya, membuat Yue Ye seketika terpesona terpana. Siapa sih cowok ganteng hebat mirip cowok santuy ini? Sayangnya, pandangan pertama ini harus berakhir dengan cepat. Pasalnya, kelompok iblis terus-menerus menyerang. Dikarenakan formasi masihlah membutuhkan beberapa menit lagi untuk bisa digunakan, Hao Chen berinisiatif untuk menjebak kedua iblis tingkat 7. Sehingga mampu memberikan waktu kepada Yue Ye menyelesaikan formasinya. Bersamaan dengan hal ini, tanpa terduga, iblis bilah ganda menargetkan Long Hao Chen, sehingga membuatnya terlempar dari lokasi Yue Ye dan Leng Xiao. Meski hal tersebut sempat bikin beberapa anggota terlihat panik, tapi Hao Chen sebagai kesatria ganda tidaklah menyerah begitu saja, sehingga dia mengaktifkan kembali menggunakan tungku penarik miliknya, serta bantuan barier milik Han Yu untuk mengisolasi kedua iblis tingkat 7 dari area luar. Pada awalnya, kedua iblis ini sangatlah sombong. 1 lawan 2, lu itu nggak bakalan menang coy. Gua sama temen gua udah level 7 katanya. Kandang rusak kayak gini nggak bakalan bisa mengurung mereka. Kesombongan ini langsung dibungkam oleh Long Hao Chen. Selain dia memanggil Hao Yu, Seng Sai ternyata juga berada di dalam barier. Hao Yu memiliki aura Austin Griffin, sementara Seng Sai memiliki aura dewa kematian dari tungku rohnya. Menyadari jika baku hantam ini sangatlah tidak menguntungkan, Hao Chen dengan pintar memerintahkan Hao Yu untuk menggunakan 3 atribut miliknya dan mengunci pergerakan Raja Iblis. Nah, ternyata selain tujuan Hao Chen untuk menekan kekuatan kedua Raja Iblis sementara waktu, dia juga berniat untuk menggunakan teknik gabungan bersama Hao Yu. Meski teknik gabungan tersebut mampu meningkatkan kekuatan Hao Chen hingga ke level 6, namun hal ini tidaklah membuat kedua Raja Iblis gentar sedikit pun, dan menganggap bahwa teknik itu hanyalah sebuah trik bocil. Bede, epic parah ya guys ya. Hanya mengandalkan duet maut combo wombo Seng Sai dan Long Hao Chen berhasil membantai kedua pemimpin iblis dan meminta mereka untuk suren aja. Ucapan ini lantas memancing kemarahan iblis burung. Bahkan dia langsung mengerahkan seluruh kekuatan terakhirnya. Di momen ini secara mengejutkan, baik Hao Chen bersama Sai mampu menggunakan teknik gabungan dari cincin warisannya. Ya kayak teknik Fushiro gitu ya guys ya. Tumbangnya dua pemimpin iblis ternyata tidaklah membuat para iblis mundur sedikit pun. Mereka bahkan terlihat sangat murka, marah alias emosi.
sehingga baku hantam perang sarung ini terus-menerus berlanjut tanpa henti. Tapi hal mengejutkan terjadi, di mana formasi milik Yueye terlihat berhasil disempurnakan. Selain memiliki tekanan energi luar biasa, kekuatan yang dihasilkan hampir setara dengan seorang dewa iblis. 强烈的魔神气息，感觉身体都要被撕碎了。 Meski beberapa pasukan penjara menyadari aura mantra ini sangatlah berisiko bagi mereka serta berniat melarikan diri dari area tersebut, tapi sayang Yueye yang melihat hal itu tidaklah tinggal diam. Oleh sebab itu dia segera menghempaskan seluruh kekuatan mantra terlarang tersebut. 不愧是九阶剑招，龙团长，接下来怎么办？ Melihat kemampuan teknik sihir bulan yang mampu membantai seluruh pasukan iblis dalam radius 100 meter, jelas menggemparkan aliansi tim Long Hao Chen. Namun karena dampak serangan dari teknik barusan sangatlah overpower nggak ngotak, selain membuat Yueye jatuh lemas kehabisan energi spiritual, tindakannya ini justru menimbulkan bahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Bukan dari ras iblis, melainkan tebing di sekitar mereka mulai runtuh, sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa hebat. Meski dalam kondisi terdesak, tapi seluruh tim pemburu iblis masihlah sempat untuk memikirkan anggota timnya. Tidak egois menyelamatkan diri sendiri. Mereka selalu bekerja sama untuk saling melindungi serta menyelamatkan anggota tim terlemah. 谢了！难道这次真的要死在这里了吗？ 月姐，我们快走吧。这样下去不是办法。 Nah, dikarenakan Chen Ying'er merupakan seorang summoner yang masih belum memiliki kemampuan menyerang, Hao Chen lantas meminta anggota timnya untuk bekerja sama memprioritaskan menyelamatkan Chen Ying'er. 能成功吗？ Meski rencana awal mereka berjalan sempurna, tapi sayang karena emang culun, Ying'er justru kembali terlempar jatuh, sehingga mengharuskan anggota yang lainnya berjibaku menyelamatkan dirinya. Ying'er juga mengatakan, tempat itu sangatlah tinggi, gue nggak punya kemampuan terbang, terus gimana bisa naik ke atas? Hao Chen juga beranggapan, meski Hao Yu memiliki kemampuan terbang, tapi tidaklah mungkin bisa membawa semua anggota. Di tengah-tengah kepanikan luar biasa, Maidu si babi pink lantas meminta Ying'er untuk memberikan kristal iblis, sehingga dia mampu merubah bentuknya. 皓月的漂浮术也无法带走所有人。它还能飞不成？一个5阶召唤师现在有什么用？ Kejadian ini jelas menggemparkan bagaimana mungkin naga hitam milik Kaisar Feng Xiu bisa muncul di tempat ini. Bahkan Yueye beranggapan apakah ini binatang pelindung Leng Xiu. Leng Xiu jelas mengatakan kalau itu bukan binatang pelindungnya. Meski bentuknya mirip, tapi tidaklah ada sedikit pun nafas naga iblis. Kemungkinan hanyalah sebuah proyeksi. Ying'er lantas mengatakan untuk tidak takut. Ini adalah kemampuan spesial Maidu, serta meminta mereka untuk segera naik ke atas punggungnya. 跟我来。 啊！
得救了。Meski binatang naga iblis penentang langit ini hanyalah sebuah proyeksi, namun masihlah membuat pasukan iblis Provinsi Narik terkejut. Mereka bahkan langsung bersujud melihatnya. Pasalnya bagi mereka, melihat naga hitam sama saja melihat kehadiran yang mulia Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, jagoannya Cok Santuy. 居然能变成翱翔天际的巨龙，多亏了婴儿妹妹和麦兜。团长，我居然能站在逆天魔龙的身上！弟弟，你吓死我了！太好了，终于得救了！ Melihat kekaguman para anggota, Ying-er lantas menjelaskan Maidu mampu meniru makhluk apapun hanya dengan melihatnya, sekalipun itu naga tingkat 9 milik Kaisar Feng Xiu. Meski tidak memiliki kemampuan seperti aslinya, dan hanya bisa terbang untuk menakut-nakuti musuh, serta membutuhkan kristal iblis dan kekuatan spiritual untuk mempertahankannya. Namun setelah Maidu berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi, dia mungkin saja bisa berubah menjadi naga iblis yang sebenarnya. Yaelah, naga iblis penentang langit yang sebenarnya itu ya cuman Austin Griffin alias Hoyu ya guys ya. Sai-er mengatakan mereka sebentar lagi akan keluar dari Provinsi Narik. Di tempat itu mereka akan sepenuhnya aman. Sementara Yueye dan Leng Xiu justru terlihat bersikap aneh setelah mengetahui identitas tim pemburu iblis. Menyadari kalau Yueye memiliki teknik terlarang, Hao Chen lantas meminta Sai-er untuk menggunakan teknik rahasia kuil assassin, sehingga bisa mencegah kebocoran informasi mengenai identitas mereka. 感谢各位的救命之恩。我这真好。 Menyadari jika ucapan terima kasih barusan merupakan ancaman bagi anggota tim pemburu iblis, Long Hao Chen lantas meminta anggotanya melakukan aksi penangkapan terhadap pasukan klan bulan, sementara dirinya akan mengurus Yueye. Melihat kakaknya dalam kondisi terdesak, jelas membuat Leng Xiu tidak terima dan secara barbar ingin menyerang Long Hao Chen. Tapi tiba-tiba... 月魔族的小姐， Meski pada awalnya Yueye berjanji kalau dia tidak akan membocorkan informasi mereka merupakan tim pemburu iblis, tapi jelas sebagai seorang kesatria, Hao Chen tidaklah akan mempercayai ucapan ras iblis. Bahkan Sing Sai-er secara tiba-tiba langsung menyerangnya. Merasa kesal dengan kejadian barusan, Yueye lantas mengatakan, sebenarnya apa sih mau elu semua? Kenapa tega banget ngelakuin ini sama gue? Sai-er menjelaskan, hal ini dia lakukan untuk menanamkan jarum larangan reinkarnasi di dalam jantungnya. Selama jarum tersebut berada di tubuhnya, maka dirinya bisa sesuka hati menekannya. Selain mampu menghancurkan jantung dalam hitungan detik, segel larangan ini hanya Sai-er saja yang bisa membukanya. Yang artinya, jika dirinya koit di medan perang, maka larangan ini akan bereaksi. Meski Kaisar Dewa Iblis sekalipun mencoba untuk membantunya, hal itu tidaklah akan bisa menyelamatkan hidupnya. Ancaman ini jelas membuat Yueye merasa panik. Dia juga bertanya, bagaimana dia bisa menghilangkan larangan ini? Sai-er mengatakan, jika Yueye ingin menghilangkan sepenuhnya segel larangan tersebut, maka dia harus menunggu sampai klan iblis benar-benar dimusnahkan. 现在你们的命都在我手里，你欺人太甚！ Mengetahui jika dirinya tidaklah mungkin bisa melawan 1 versus sekuat, Yueye kembali berjanji bahwa dia tidak akan membongkarkan identitas mereka. Tidak hanya itu, dia juga memastikan bahwa tim pemburu iblis akan selamat dalam perjalanan menuju ras iblis. Oleh sebab itu, dia memberikan alat peraga ini untuk membantu mereka menyamar menjadi ras iblis.
Selain alat ini mengurangi resiko, Yueye juga menjamin kalau tidak akan ada satu iblis pun yang menghentikan mereka menuju ke dalaman ras iblis. Mendengarkan hal itu membuat Hao Chen teringat dengan perjalanan panjang mereka. Jika mereka mengambil jalan lurus memanglah bisa sampai lebih cepat, tapi bahayanya pastilah akan lebih besar jika mengambil rute memutar. Selain membutuhkan waktu cukup lama, mereka juga tidak tahu bahaya apa di tempat tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya benda tersebut, maka mereka akan sangat diuntungkan. Selain mampu menyembunyikan identitas, hal ini juga akan mengurangi resiko perjalanan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Yueye, Hao Chen lantas berniat untuk segera melanjutkan perjalanan. Tapi secara mengejutkan, Yueye memanggilnya dan meminta Hao Chen untuk memberitahu namanya. Hal ini jelas membuat Seng Sai'er sedikit merasakan aura kecemburuan. Bahkan Yueye juga mengatakan kalau Hao Chen gak mau ngasih tahu namanya, apakah dia harus memanggilnya seorang master? Wah, ini sih menggoda Hao Chen ya guys ya. Kayak sengaja mau bikin Sai'er cemburu gitu. Karena tidak ingin memperlambat waktu, Hao Chen lantas mengatakan identitasnya. Lu Hao Chen. Sebelum pergi, Yueye lantas meminta Hao Chen memberikan sedikit bantuan untuk membuat bawahannya tidak sadarkan diri. Pasalnya, dia memiliki kemampuan untuk menghilangkan ingatan. Dengan begitu, tidaklah akan ada kebocoran informasi. Demi kebaikan timnya, Hao Chen langsung memerintahkan anggotanya untuk melakukannya. 是，团长。大家出发，先离开这里。我们一定会为你解除禁制的。你能对人类保持绝对忠诚的话。 Mengingat kejadian sebelumnya saat Hao Chen menyelamatkan dirinya, serta saat ini justru ingin membunuhnya, justru membuat Yueye sangat tertarik kepadanya. Dia bahkan beranggapan kalau Hao Chen merupakan seorang kesatria terbaik yang pernah dia temui. Oleh sebab itu, menyadari kalau Hao Chen memiliki sifat lembut, Yueye lantas berniat untuk menjadikan Hao Chen sebagai pasangannya. Dia juga bilang, gak peduli apapun resikonya, Hao Chen haruslah menjadi miliknya. 我一定要得到你，龙浩辰。你是我见过。 Tidak hanya itu, Yueye juga menggunakan kemampuan menghapus ingatan kepada Leng Xiao, serta meminta adiknya untuk melupakan tim pemburu iblis, serta hanya mereka berdua saja yang berhasil selamat dari kepungan pasukan iblis. Di sisi lain, meski Han Yu sempat tidak percaya kepada Putri Klan Bulan, tapi Hao Chen menegaskan, selama larangan tersebut masih ada di tubuhnya, maka Yueye pastilah tidak akan menyerang mereka. Terlebih lagi wanita itu memiliki mantra terlarang, yang artinya statusnya tidaklah rendah dari ras iblis. Oleh sebab itu, jika mereka tidak segera meninggalkan tempat tersebut, ditakutkan akan memancing iblis tingkat tinggi datang membantunya. Sementara itu, melihat sosok ayahnya tiba-tiba muncul di hadapannya, jelas membuat Yueye merasa bingung, serta bertanya kenapa ayahnya datang ke tempat ini. Sang ayah mengatakan jika dia ingin menjemputnya kembali ke Klan Bulan. Wah, siapa nih bapaknya Yueye? Ada yang tahu? Komen ya guys ya. 该回家了。 Setelah menggunakan perlengkapan untuk menyamarkan identitas pemberian Yueye milik Klan Bulan, tim pemburu iblis kembali melanjutkan perjalanan. Pasalnya, mereka masihlah harus menempuh jarak 2 hari perjalanan sebelum tiba di lokasi tujuan. Hao Chen juga berpesan kepada seluruh anggota, meski mereka memiliki penyamaran dari Klan Bulan, tapi mereka haruslah tetap berhati-hati, menghindari konflik dan fokus mencapai lokasi tujuan secepat mungkin. Dikarenakan peta yang diberikan menara misi mengenai lokasi Gua Iblis tidaklah akurat, maka mulai saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan insting untuk mencari lokasi tersebut. Terus-menerus harus menjelajahi wilayah ras iblis.
Tidak berselang lama, mereka dikejutkan dengan kemunculan klan iblis yang juga berniat menuju Goa Iblis untuk menemukan harta karun. Selain dipimpin oleh iblis tingkat 6, 30 anggota berada di level 5. Meski tim pemburu iblis bisa dengan mudah melakukan pertarungan, tapi Hao Chen meminta anggota untuk tidaklah gegabah, serta mengikuti setiap rencananya. 小子们快点，不能让其他族群翻山越岭！混账，给我站住！完成领主大王的任务最重要。月魔族，继续向前。 Dari tampilan para iblisnya sih gahar ya guys ya, tapi ternyata konyol alias koplak. Di sini, Hao Chen mencoba berakting sebagai anggota klan iblis bulan sesuai dengan penyamaran. Pada awalnya, Jenderal Iblis tidaklah memperdulikannya, bahkan bersikap barbar. Mau dari klan bulan kek, dia enggak peduli, serta meminta Hao Chen untuk menunjukkan pemimpinnya. Namun, ketika melihat token mahkota Dewa Iblis Bulan, seketika membuatnya ketar-ketir bukan main, dan mengatakan kalau dia tidak menyangka rombongan Hao Chen merupakan tangan kanan Dewa Agares. 实在不配接触尊贵的您呐！您教训的是，刚才都是我在放屁。尊贵的月魔子爵，您竟是月魔神阿加雷斯大人的亲信。 Ucapan barusan lantas membuat Hao Chen terkejut. Ternyata benda yang diberikan Yueye merupakan tanda dari Dewa Iblis Bulan. Hal ini jelas membuat Hao Chen semakin bingung. Apa sebenarnya hubungan perempuan iblis itu dengan Dewa Iblis Bulan? Sementara sedang memikirkan hal ini, Jenderal Iblis langsung meminta maaf serta beralasan kalau dia sedang melakukan misi penting, sehingga tidaklah sengaja menyinggungnya. Menyadari kalau tujuan kelompok di depannya juga menuju Goa Iblis, Hao Chen lantas meminta Lin Xin untuk berpura-pura menemukan arah menuju lokasi Goa menggunakan teknik sihir tipuan klan bulan. 而且我们充满智慧的祭司，低等无族，这个世界上没有什么是月魔族不知道。指引前路。 Merasa lokasi yang ditunjuk salah, Jenderal Iblis lantas menunjukkan sebuah peta menuju Goa Iblis. Nah, hal ini memanglah rencana Hao Chen untuk menipu mereka. Sehingga ketika para iblis menuju lokasi yang diarahkan Lin Xin, dia memberikan kode kepada anggotanya untuk bersiap-siap melakukan penyerangan. Aksi baku hantam perang sarung epik kembali terjadi. Hao Chen lantas berinisiatif menahan komandan iblis, sementara anggotanya saling bekerja sama untuk membantai anggota ras iblis. Dikarenakan sama-sama berada di level 5, hal tersebut tidaklah sulit untuk diatasi. Hanya dengan pertarungan singkat dan epik, tim pemburu iblis berhasil memenangkan pertarungan, serta mendapatkan peta menuju Goa Iblis. Selain meminta Lin Xin untuk membersihkan area pertempuran, Hao Chen juga meminta seluruh anggota untuk bergegas melanjutkan perjalanan. Dikhawatirkan anggota lain dari ras iblis datang ke tempat ini. Tidak lama, setibanya di Goa Beishu, Hao Chen segera memimpin anggota pemburu iblis untuk memasuki goa tersebut. Menyadari ada yang aneh di tempat ini, Hao Chen kembali meminta anggota untuk selalu waspada,
serta melanjutkan pencarian mereka. 洞口就在那里。 Hal mengejutkan terjadi ketika Dian Yan baru saja menemukan pintu masuk ke dalam goa dan berniat untuk memeriksanya secara langsung. Hao Chen merasakan kalau bentuk goa di hadapan mereka sangatlah aneh. Belum sempat memikirkan hal itu, suara raungan iblis yang keluar dari dalam goa justru mengancam nyawa Dian Yan dan tim pemburu iblis. Tepat sebelum terjadi hal buruk kepada anggotanya, Hao Chen segera menggunakan barrier pelindung dan menarik Dian Yan dari lokasi tersebut. Menyadari jika raungan iblis sangat kuat, bahkan barrier pelindung miliknya tidak mampu bertahan lebih lama, Hao Chen lantas meminta Sai Er bersama anggota untuk pergi menjauh dari lokasi ini. Kejadian barusan jelas bikin anggota iblis ketar-ketir. Bahkan si botak Simasian mengatakan goa ini memiliki kekuatan luar biasa. Hao Chen lantas meminta mereka untuk tetap tenang, serta mendirikan kemah di tempat ini untuk sementara waktu serta mengamati setiap kejadian. Malam harinya, setelah mendengarkan raungan iblis, baik Lin Xin, Bai Xiaomo, dan Ying Er justru terlihat pasrah. Pasalnya, meski mereka berhasil menemukan pintu masuk, tapi setiap raungan tersebut bereaksi justru membuat mereka sakit kepala dan beranggapan kalau mereka pastilah tidak akan bisa menyelesaikan misi ini. Mendengarkan hal itu, Hao Chen mencoba untuk menenangkan suasana dan mengatakan kalau ucapan barusan tidaklah sepenuhnya benar. Terlebih lagi, menurut analisanya, raungan iblis itu hanya berlangsung 2 kali setiap 1 jamnya, yang artinya mereka masih memiliki kesempatan untuk menjelajahi ke pedalaman gua dalam waktu 1 jam. Dan setelah itu, misi akan dianggap selesai. Ucapan barusan jelas membuat seluruh anggota kembali terlihat panik. Mereka beranggapan, apakah ini benar-benar misi tingkat umum? Lucy juga beranggapan, waktu 1 jam masihlah belum cukup bagi mereka untuk menjelajahi goa. Melihat keraguan anggotanya, serta hanya dirinya saja yang memiliki pertahanan terkuat, Hao Chen lantas berniat untuk memasuki goa tersebut seorang diri. Meski hal tersebut pastilah akan sulit dan sangatlah beresiko, namun sebagai pemimpin tim, hal ini memanglah harus dia lakukan untuk menyelesaikan misi. Ucapan ini jelas membuat Sai Er benar-benar khawatir dan ditakutkan terjadi hal buruk kepada sang pujaan hati. Hao Chen lantas menitipkan Hao Yu kepadanya dan menegaskan, dia dan Hao Yu memiliki kontrak darah. Selama Hao Yu berada di sini, maka jika terjadi hal buruk, dia bisa menggunakan teknik teleportasi dengan menggunakan kontrak darah. Oleh sebab itu, selama kepergiannya memasuki goa, Hao Chen berpesan kepada seluruh anggota untuk menjaga pintu masuk. Jika terjadi bahaya, mereka bisa memberitahunya melalui Hao Yu. Sebelum Hao Chen benar-benar meninggalkan anggota, Lin Xin, pesulap hijau, lantas memberikan beberapa pil kepadanya untuk dia gunakan dan berharap Hao Chen bisa kembali dengan selamat. Singkatnya, setelah tidak ada pembicaraan lagi, Hao Chen segera berpamitan dengan Sai Er serta meminta untuk tetap menjaga tim pemburu iblis. 是保护好你自己，更重要的，要保护好他们。可对我而言， Tidak berselang lama, menyadari jika waktu raungan tersebut akan keluar sesaat lagi, Hao Chen dengan cepat menggunakan barrier pelindung cahaya spiritual untuk menahannya. Tepat ketika raungan itu baru saja berakhir, dia dikejutkan dengan kemunculan beberapa iblis keluar dari dalam goa, tapi dengan sangat mudah mampu diatasi. Hal ini jelas membuat Hao Chen semakin penasaran. Sebenarnya ada apa di dalam goa?
Pasalnya para iblis yang baru saja melarikan diri mengalami luka cukup serius. Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict 'cause she's sex, drugs, cocaine.